Lagi kita berpeluang untuk berada bersama-sama di sini untuk bergabung dalam doa, amin. Jadi kita tahu bahwa ini bukanlah secara kebetulan, tapi kita percaya itu semuanya adalah rencana Tuhan, amin. Kalau bukan karena rencana Tuhan, kita tidak mungkin akan berada di sini bersama-sama pada malam ini. Oke, jadi sebelum kita memulakan kebaktian doa kita pada malam ini, terlebih dahulu kita mau berkenalan dulu, oke. Yang pertama sekali kita persilakan dari Sol, jemaat dari Sol. Wah, berikan tepukan. Terima kasih. Kemudian kita tunggu dari jemaat dari SIB. Dan seterusnya kita tunggu jemaat daripada gereja Aksi Saint Teresa. Kemudian kita tengok dari gereja Anglican. Di tangan. Dan seterusnya kita persilakan daripada gereja BCCM. Ada lagi saya yang dipakai di sini. Gereja Tobo. Gereja Tobo belum sampai lagi. Oke, dan gereja CCC. Kita masih di belakang ya. Oke, ada yang terlupa kah sebelum? Tidak kan, sudah semua kan? Oke, jadi kita sangat bersyukur pada malam ini karena kita dipersatukan di dalam Yesus Kristus, amin. Jadi tidak perlu memandang gereja, yang penting kita dipersatukan di dalam Tuhan Yesus. Oke, itu yang paling utama sekali. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di surga yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa ya Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, malah Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan Yesus, karena pada malam ini Tuhan sekali lagi Engkau mempersatukan kami ya Tuhan Yesus. Meskipun ya Tuhan kami berasal daripada denominasi gereja ya Tuhan, tetapi kami percaya kami bersatu di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji dan termuliakan nama Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan, persekutuan kami pada malam ini bukanlah secara kebetulan ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ini semuanya adalah daripada rencana-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kami memulakan kebaktian gabungan doa kami pada malam ini Tuhan Yesus, terlebih dahulu Tuhan kami dengan penuh kerendahan hati Tuhan Yesus mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni setiap kelalaian kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bebaskan kami Tuhan. Buka hati pikiran kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji dan termuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekiranya ada roh-roh jahat yang coba hendak menguasai, yang coba hendak mengganggu kebaktian kami pada malam ini Tuhan, kami bersatu hati dalam nama dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami hancurkan semuanya itu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai ruangan di tempat ini pada saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau kelilingilah gereja ini ya Tuhan dengan kuasa malaikat-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami ya Tuhan bebas memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus tanpa gangguan ya Tuhan. Terima kasih, terpuji dan termuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kami juga ya Tuhan mau menyerahkan setiap para pelayan pada malam ini ya Tuhan, pemimpin pujian ya Tuhan, pemain musik, dan terlebih lagi ya Tuhan Yesus kepada pendoa-pendoa syafaat pada malam ini Tuhan, begitu juga menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang memakai mereka sebagai alat-Mu ya Tuhan Yesus, agar nama-Mu dipermuliakan di tempat ini pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa untuk menyerahkan setiap jemaat yang hadir pada hari ini ya Tuhan Yesus.
Yesus, agar Engkau membuka hati kami, pikiran kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat menerima ya Tuhan, memahami segala apa yang akan disampaikan di dalam firman-Mu nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mau serahkan ya Tuhan Yesus kebaktian kami ini dari permulaan ke pertengahan sehingga akhir kebaktian ini Tuhan Yesus dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Seterusnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Shalom, selamat datang sekali lagi. Mari kita sama-sama berdiri. Kita saling lambai antara satu sama lain. Kalian yang belum sempat bersalam-salaman, inilah masanya kita saling bersalam-salaman. Kita terus mau memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Kita naikkan pujian ini, jangan lelah. Haleluya. Yang
terus menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, dengan segenap hati kami ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon ya Tuhan, Kau menerima seruan hati kami pada petang hari ini. Haleluya, haleluya. Bersama dengan saudara-saudara seiman kami ya Tuhan, kami mengangkat suara kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan. Haleluya, Ibu Allah yang mulia, Kau layak aku, Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulih hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, Engkau yang mengampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Oh haleluya. Saat ku masuk ke hadirat kami ya Tuhan, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melayakkan kami, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Haleluya. Kekudusan-Mu
Bapa kami yang bertata di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kami berkesempatan untuk berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kami ya Tuhan, di tempat ini atas kehendak-Mu ya Tuhan, untuk sama-sama berdoa syafaat di tempat ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami mau bersyukur atas pimpinan-Mu sepanjang pujian dan penyembahan kami sebentar tadi, dan kami siap untuk meneruskan ibadah ini, dan kami mau menyerahkan khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, agar Engkau yang memberikan hikmat kepadanya, agar dapat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan kami yang mendengarnya akan diberkati. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk meneruskan ibadah kami ya Tuhan. Semuanya ini ya Tuhan kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Nah, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mau menjemput pengkhotbah, kita akan memungut uang persembahan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya akan pimpin dalam doa, dan saya minta untuk pemungut persembahan supaya bersedia. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Bapa kami yang berkata di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, kami bersyukur atas pujian dan penyembahan sebentar tadi, dan tiba saatnya ya Tuhan, kami juga saling berkati ya Tuhan, Engkau berkati setiap tangan dan hati yang bersuka cita untuk memberi ya Tuhan. Uang persembahan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan yang tidak sempat memberi, agar lebih diberkati ya Tuhan, supaya kami dapat memberi kepada-Mu yang terbaik Tuhan pada masa seterusnya. Sekali lagi kami menyerahkan persembahan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Oke, sementara kantung persembahan diedarkan, kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Ku Beri Yang Terbaik. Oke, seterusnya untuk meneruskan ibadah kita pada malam hari ini, saya persilakan penyampai firman Tuhan Pastor Neko untuk mengambil tempat. Dipersilakan. Mari kita berikan tepukan yang dulu untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. 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 Selamat pagi. Selamat petang. Selamat malam. Oke. Boleh bagi senyuman dulu pada temanmu di kiri kananmu, katakan kita satu dalam Tuhan. Ya. Oke, seterusnya yang di depan dan yang di belakang. Katakan kita satu dalam Tuhan. Tadi kiri kanan, sekarang di depan dan di belakang. Haleluya. Ya, saya senang kita bersama-sama kembali pada acara ini, khususnya pada doa syafaat kita. Saya percaya kita semua datang hari ini bukan sekedar mewakili gereja, tapi kita datang bersama-sama pada malam hari ini karena kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini kita berkumpul tidak dengan perbedaan kulit, tidak dengan perbedaan itu belahan rambut, tidak dengan nama identiti kita, tapi kita ada hari ini, kita bersama-sama malam hari ini karena kita mau berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita mau berdoa, saya mau bawa kita untuk mau dasari ibadah kita atau doa syafaat kita dengan firman Tuhan. Dan pastinya tidak lain dan tidak bukan, saya pada hari ini saya mau bicara tentang persatuan di dalam kepelbagaian. Ya, ini sangat-sangat penting dan juga boleh menjadi dasar untuk kita berdoa sebentar lagi. Ya, banyak hal sebetulnya yang kita boleh doakan bersama. Bahkan kita perlu doakan sesama. Saya percaya yang Tuhan rindukan utama di Tambunan ini melihat ibadah seperti ini menjadi skala yang lebih besar, di mana kita berkumpul bersama itu tidak dengan identiti gereja kita, tidak dengan ekspresi kita masing-masing, tapi kita bersama-sama, kita bersatu karena kita sadar bahwa adanya tuntutan tanggung jawab persatuan
sebagai tubuh Kristus di dalam kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Sebab itu hari ini kita belajar kesatuan di dalam kepelbagaian. Saya jelaskan ini dengan ringkasnya, dan dasar firman kita pada hari ini di Efesus pasal yang keempat ayat 4 sampailah ayat yang ke-6, ya. Nah, kepelbagaian dinominasi namun satu tubuh yang menghasilkan satu buah, yaitu kesaksian bagi dunia. Inilah tanggung jawab yang perlu ada bagi setiap kita. Sebab itu dalam kesatuan, dalam khususnya di dalam peringkat MGG ini, kita pemimpin-pemimpin itu melebur diri satu sama yang lain supaya kita boleh berada di tapak yang sama untuk kita memuliakan Tuhan. Ya, sebagai tadi lagu penyembahan kita berbicara tentang oleh kuasa darah Tuhan yang menebus dan sudah menyelamatkan kita. Katakan amin. Oleh darah yang sama kita semua ini diselamatkan. Dan saya percaya oleh darah yang sama juga menuntut kita untuk bersatu, untuk kita muliakan darah Kristus yang sudah berkuasa mengubahkan dan memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Nah, jemaat Tuhan, hari-hari ini hal yang paling pecah, yang paling ketara kita lihat hari ini bukan di peringkat negara saja, dunia, bahkan terlebih lagi dalam dunia rohani, bahwa kesatuan itu semakin memudar. Kita perlu akui inilah. Dari peringkat antara bangsa, daripada peringkat di dunia sekuler, juga di dunia rohani, kita semakin terpecah. Karena apa? Kita terpecah bukan karena kita ini tidak diikat oleh kasih yang sama, tidak. Kita dipecahkan karena kita memiliki satu pandangan ekspresi yang berbeda. Sehingga itu yang membuatkan kita rasa lebih benar daripada orang lain. Namun saya berdoa, lewat firman ini kita boleh bersama-sama belajar bahwa ada perkara-perkara dan ada tuntutan ilahi untuk kita sama memperjuangkan kesatuan tubuh Kristus, khususnya di daerah Tambunan ini. Katakan amin. So, gereja ini umpama ini gong. Ini gambar saya ambil pertandingan pemandu gong di Keuskupan Keningau. Saya tidak tahu ini tim dari mana. Harap dari Tambunan. Nah, saya umpamakan kita ini umpama gong. Gereja ini umpama gong-gong ini. Setiap daripada kita itu punya keunikannya sendiri. Cara pukulnya tidak sama, iramanya tidak sama, bunyinya tidak sama. Tapi memiliki maksud yang sama, memiliki tujuan yang sama. Kita perlu menggabungkan dan mengkombinasikan instrumen-instrumen ini yang mempunyai perbedaan-perbedaan supaya menjadi suatu kesatuan bunyi yang boleh membuatkan orang itu boleh menari, orang itu boleh bersumazau, orang itu boleh bersama-sama menikmati sukacita di balik bunyi yang terhasil. Ya, gereja umpama gong-gong ini, di mana Kristus adalah pemimpin pasukan dan dominasi kita adalah alat-alatnya yang unik. Ya, dominasi kita ini adalah alatnya Tuhan yang unik. Sekarang ini secara lahiriahnya kita ini sering bertengkar tentang nada. Dia bilang kau salah pukul macam saya, patut pukul macam saya. Itu gong nomor 1 dia cakap sama gong nomor 3. Tapi pada dasarnya memang beda, memang tidak akan sama. Memang setiap denominasi itu punya rentak yang Tuhan sudah percayakan untuk orang itu, untuk denominasi itu boleh bertumbuh sesuai dengan konteks budaya yang ada. Ya, so sedangkan Yesus hanya menghendaki keselarasan yang indah daripada keseluruhan instrumen. Kamu pernah dengar paluan gong yang cara pukul rentaknya sama, pas bunyi dia sama? Pernah? Tidak pernah ya? Karena itu akan menjadi hal yang sangat-sangat tidak enak lah, ya. Akan sangat sumbang, ya. Kalau orang tua kita di Tambunan itu memang dia sudah marah kalau anak-anak muda yang mau malu gong yang tidak benar, tidak mau. Oke, so gereja ini umpama gong, ya. Gereja ini umpama gong. Setiap kita punya
punya visi, punya ekspresi, punya tradisi, punya cara yang berbeda, tapi kita diikat oleh darah yang sama, oleh kasih yang sama, dan kita dituntut untuk berbuah pada buah yang sama. Amin. Nah, bagaimana kita mencapai kesatuan yang Yesus rindukan? Saya bagikan 3 perkara saja. Yang pertama, di Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6, dia ini ayat yang ketiga, dan dia kata berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang pertama, kesatuan dalam Kristus. Perkara pertama ini kita perlu menyadari bahwa kita ini tubuh-tubuh Kristus yang satu. Hal pertama untuk kita menuju kesatuan yang Yesus rindukan adalah kesadaran kita. Ketika kita menyadari bahwa kita ini tubuh Kristus yang perlu bersatu, kita akan mengalami suatu perasaan di mana kita perlu bertanggung jawab untuk mengerjakan dan mengusahakan kesatuan yang seboleh-boleh itu boleh memuliakan Tuhan. Ya, di Efesus 4 ayat yang ke-4 sampai ke-6 dia katakan satu tubuh, katakan amin. Satu roh, dan sebagaimana kita dipanggil pada satu pengharapan, katakan amin. Yang terkandung pada panggilanmu. Dan ayat kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Katakan amin. So bagaimana kita mengalami atau mau mengerjakan kesatuan yang Yesus rindukan? Yang pertama, kita perlu menyadari kita tubuh Kristus. Ada 6 denominasi di Tambunan ini yang bersatu di dalam majelis gereja-gereja. Inilah tubuh Kristus. Inilah barisan gonggong itu yang perlu menghasilkan bunyi yang menarik, bunyi yang indah, supaya Tambunan ini diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, kita perlu belajar bagaimana besi menajamkan besi. Ketika kita sudah menyadari bahwa ada kesatuan yang Yesus tuntut daripada kita, dan juga kita ini sudah disedarkan bahwa kita ini sesama punya perbedaan, tetapi kita dituntut untuk kita bersatu sebab kita ini tubuh Kristus. Kita perlu belajar seperti firman ini di Amsal 27 ayat 17, seperti dia katakan, besi menajamkan besi, demikian manusia menajamkan sesamanya. So Allah sengaja menciptakan kepelbagaian gereja agar kita boleh saling menajamkan iman. Katakan amin. Nah, saya mau bagi ilustrasi kepada kalian. Perkara pertama dalam besi menajamkan besi ini adalah kita belajar dari satu sama yang lain. Inggris, di dalam pepatah Inggris dia berkatakan, it takes two to learn. Memerlukan 2 pihak untuk boleh saling belajar. Kalau kita mau bilang kita mau belajar, tapi kita belajar untuk satu pihak saja, saudara kita tidak akan mampu punya mata yang lain yang menajamkan kita. Katakan amin. So memerlukan 2 pihak untuk belajar. Pertumbuhan rohani yang sejati, yang mengarahkan kita kepada persatuan di dalam tubuh Kristus, itu memerlukan interaksi aktif dalam saudara seiman. Ini bukan saya katakan dalam denominasi kita saja, tetapi di dalam denominasi yang lain. Katakan amin. Sebetulnya saya di dalam hati saya percaya Yesus itu sangat berbahagia hari ini melihat kita ini bersama-sama. Datang di hadiratnya tanpa melihat denominasi kita. Kita menyanyi bersama dengan lagu oleh kuasa darah-Mu, kita menyembah bersama-sama. Saya percaya Tuhan dimuliakan di tempat ini. Saya percaya Tuhan dimuliakan daripada keterbukaan dan juga pengorbanan kita untuk bersatu di tempat ini. Amin. Jemaat Tuhan, saudara sekalian, berapa jauh pun kalian datang ke tempat ini, saudara tidak akan rugi. Sebab saudara sudah menjalankan tanggung jawab Anda sebagai tubuh Kristus yang menjunjung tinggi keagungan kepala kita, ya. Pokok kita yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Haleluya, amin. Dalam masa yang sama ketika kita hadir malam hari ini, kita sedang menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan,
memerlukan dua pihak untuk belajar. Kami persekutuan NGJ, para pemimpin-pemimpin, kami belajar banyak. Pada mulanya persekutuan kami ini betul-betul takut sebab takut saling menyakiti dan melukai satu sama yang lain. Tapi kamu tahu, bila kami sudah blend, kami sudah saling kenal, sama-sama sudah saling punya kesatuan yang sama, tujuan yang sama, itu sudah seperti satu keluarga. Ya, sudah seperti satu keluarga di dalam mesyuarat kami, di dalam persekutuan kami. Saya percaya kesatuan yang hari ini digambarkan daripada ibadah ini bermula dari para pemimpin gereja kita yang melebur diri untuk bersatu dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita beri tepukan bagi pemimpin-pemimpin rohani. Dan mari terus kita terinspirasi oleh keteguhan mereka. Apa yang mereka perjuangkan ini bukan semata-mata untuk kepentingan beberapa denominasi, tapi kepentingan kerajaan Allah di Tambunan ini. Saya percaya di Tambunan ini kita masih dalam tahap persatuan yang sangat-sangat minim. Tapi kita bersyukur adanya ibadah seperti ini. Namun mari kita mau terus berjuang, mari kita mau terus berdoa, mari kita mau terus mewawarkan tentang kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana Tambunan ini perlu transformasi, ya perlu suara yang kuat daripada gereja. Karena pihak yang terkuat di Tambunan ini sebetulnya bukanlah ahli politik, bukanlah siapa-siapa, tetapi yang paling punya kuasa di daerah Tambunan ini adalah gereja-gereja Tuhan. Ya, adalah gereja-gereja Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita boleh menyatakan, kita boleh hidup dalam kesatuan seperti yang Yesus rindukannya ketika kita berbuah. Kita berbuah. Saya sering bagi pengajaran ini kepada jemaat saya. Saya bilang kita perlu menghargai dan perlu boleh belajar antara satu sama yang lain. Dan saya bagikan kesaksian ini di tempat ini, dan saya akan ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya sering berkata begini kepada jemaat. Kita ini sering kali memperisukan bagaimana ekspresi dan cara kita yang berbeda. Dan di situ selalu kita meletakkan dasar bahwa kita yang benar dan mereka yang salah. Sebagai satu contoh yang paling dasar adalah di Tambunan ini, di mana denominasi yang salibnya punya Yesus dan salibnya tidak punya Yesus. Saya belajar ini secara luar biasa ketika saya mendalami bagaimana salib yang memiliki Kristus itu karena jemaatnya itu menyelami dan betul menghayati penderitaan Kristus di kayu salib. Manakala gereja yang so-called Protestan itu selalu berbicara salib yang tidak ada Yesus. Kenapa? Mereka itu berbicara dan mereka menganuti dan mereka betul-betul menghidupi kemenangan daripada kebangkitan Kristus. Adakah dua-dua ini salah? Tidak, dua-dua ini benar. Kita perlu menghayati penderitaan Kristus, kita perlu merayakan juga kemenangan Yesus. Tapi di hadapan Yesus kita dituntut, dua pihak ini dituntut hal yang sama, yaitu berbuah. Amin. Amin. Tapi kita selalu berbicara, oh diorang tiada, kita ada. Oh diorang ada, kita tiada. Itu selalu menjadi perpecahan kita. Sedangkan secara pemahaman dasar untuk kita memahami mereka lebih baik, itulah ekspresi setiap gereja untuk menyembah Tuhan. Adakah itu salah? Sesuai firman Tuhan itu tidak salah. Tapi hal yang utama yang kita perlu bicara malam hari ini adalah dalam hal berbuah di dalam Tuhan. Amin. Yohanes pasal 15 ayat ke-8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. So apa saja buah yang kita perlu sama-sama rangkul di dalam tubuh Kristus. Kita ini ranting-rantingnya, kita ini adalah ranting-rantingnya Yesus, dan Yesus adalah pokok kita. Ya, kita adalah bagian-bagian tubuh daripada kesatuan tubuh, dan Yesus adalah kepala. Kita harus menghasilkan buah kasih, buah sukacita, buah damai sejahtera, buah kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Katakan amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita bersama-sama kita boleh belajar untuk memeluk bersama, untuk kita membela bersama. Supaya apa? Kita boleh dapat berbuah bersama. Katakan amin. Kita dapat berbuah bersama. Nah, aplikasi yang sederhana saya boleh bagi. Ini aplikasi sekaligus iklan, ya. Yang pertama, mari kita hapus prasangka dalam persatuan. Mari kita berdoa bagi gembala, bagi jemaat gereja yang lain. Khususnya hari inilah kita berdoa bagi sesama kita. Ya, kita berdoa bagi gereja di tempat ini, kita berdoa bagi gereja Roman Catholic, kita berdoa bagi gereja BCCM, bagi gereja Anglican, bagi gereja SIB, bagi gereja Spring of Life. Kita berdoa bagi mereka. Ya, itulah satu hal bentuk kepedulian dan kasih yang kita boleh sampaikan kepada Tuhan untuk kita menyahuti kerinduan hati Tuhan dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, mari kita belajar dari sesama, dan mari kita belajar daripada gereja yang lain juga. Upayakan supaya kita senantiasa mau belajar. Kita sering kali menghakimi karena kita tidak menanya. Kita tidak menanya kepada pihak mereka, kita tidak memahami sudut pandang mereka, yang membuatkan kita merasa kita lebih benar, sedangkan mereka punya penjelasan mereka sendiri. Nah, upayakan supaya kita sentiasa ingin belajar daripada orang lain, dan pasti ketika kita siap untuk belajar dari orang lain, kita akan dapat melihat keunikan karya Yesus dalam kepribadian orang dan juga di dalam kepribadian kita serta di dalam gereja-gereja Tuhan. Yang ketiga, hal sederhana yang kita boleh mengecapi dan kita boleh menghidupi kesatuan yang Yesus rindukan adalah kita beribadah bersama-sama. Saya bersyukur betul ibadah seperti ini diadakan sekali setiap bulan. Saya harap ini boleh berkembang lebih besar, sehinggalah di Tambunan ini dipenuhi dengan suatu bentuk kesatuan gereja yang saya percaya ini boleh berdampak pada pertumbuhan rohani, juga pertumbuhan dan pembangunan daerah ini. Amin. Amin. Nah, Mazmur yang ketiga, beribadahlah bersama. Ya, ikutilah acara secara rutin, prayer meeting MGT. Dimanapun tinggi, rautlah semua, belajarlah semua. Cara mereka ibadat, cara mereka menyembah, belajar, ikuti bersama, ya. Dan sertailah Walk for Jesus. Macam kami ini yang sudah ada baju-baju Walk for Jesus, ini campaign para LGG, para LJG untuk mau terus berikan kesedaran kepada semua jemaat supaya kita boleh bersama-sama bersatu di dalam program ini. Di dalam Mazmur pasal yang ke-133, firman Tuhan berkata begini, alangkah baiknya. Ini alangkah baiknya. Saya harap kalian mengerti maksudnya, alangkah baiknya. Alangkah baiknya dan indahnya, kata firman Tuhan, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Jemaat Tuhan, kesatuan yang Yesus dambakan atau rindukan dalam hidup kita bukan dalam hal keseragaman, tidak, tapi dalam hal kita boleh melebur diri bersama untuk menghormati dan memeluk bersama. Itulah kesatuan. Disitulah upaya kita boleh menghasilkan buah-buah yang difirmankan dalam Alkitab bagi kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kita sudah puas berbuat di gereja, percayalah. Amin. Bahkan kita senang mau berbuat di gereja. Sebab itu sudah menjadi kawan kita, menjadi jemaat kita, menjadi pemimpin kita, mau tunjukkan kasih, setia, sukacita, penguasaan diri, itu mudah. Tapi bagaimana kalau orang asing? Bagaimana kalau gereja yang lain? Nah, disitulah wadah untuk kita boleh menghasilkan suatu buah rohani yang berkualiti, yang betul-betul menyenangkan Tuhan. Amin. Amin.
Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita bersama-sama sebelum kita mau berdoa, mari kita serahkan diri kita sadari bahwa adanya tuntutan untuk kita bersatu. Mari kita sadari bahwa kita ini tubuh Kristus yang perlu bersatu. Dari kesadaran itu, mari kita berendah hati untuk kita mau belajar sesama. Dari pembelajaran itu bersama, kita boleh merangkul bersama, kita boleh berbuah bersama. Pada akhirnya, kita dalam kesatuan tubuh Kristus, kita boleh menunjukkan kepada dunia bahwa kita boleh bersama-sama berbuah indah di dunia ini. Amin. So, kesaksian terbaik untuk kerajaan Allah adalah ketika dunia melihat gereja berbagai denominasi saling menghormati dan saling bekerja sama. Itulah iklan, itulah promosi yang terbaik untuk kerajaan Allah. Amin. Dan mari kita upayakan itu, kita lakukan dan kita hidupi di daerah Tambunan ini. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita kepala kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami sangat-sangat bersyukur pada malam hari ini kami belajar sedikit dasar firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami untuk kami boleh berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyadari hari ini ya Tuhan bahwa kami diikat oleh darah yang sama, kami diikat oleh kasih yang sama. Dan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan biar firman yang hari ini kami belajar, lewat kami disedarkan kami tubuh Kristus yang perlu bersatu. Lewat firman Tuhan yang menuntut kami untuk kami perlu menghormati dan belajar dari sesama, untuk kami saling menajamkan sesama, seperti firman-Mu di Amsal, yaitu ketika besi menajamkan besi dan manusia menajamkan manusia. Dan demikian juga Tuhan, kami mau berdoa supaya daripada kesatuan kami di tempat ini, kami berbuah. Dan kami berbuah luar biasa. Kami berbuah oleh buah-buah yang memuliakan kerajaan Allah di Tambunan ini. Tuhan, kami berdoa, saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar firman hari ini menjadi suatu dasar dalam kami terus bersatu dan berkumpul di dalam tubuh Kristus, untuk kami sama-sama melayani, untuk kami sama-sama dilayani, untuk kami sama-sama memberkati, dan untuk kami sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, terus pimpin hati kami untuk kami terus mengasihi sesama, berbuah bersama, dan biar tanggung jawab kesatuan itu terus Roh Kudus kuatkan dan teguhkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, mari berikan tepukan yang berubah kembali. Allah kita luar biasa, amin. So itu malam hari ini dia membawa kita ke tempat ini untuk sama-sama beribadah. Bukan karena kelebihan kita, kehebatan kita, tapi Allah kita yang berkuasa itu yang membawa kita. Amin. Nah, sebentar kita akan berdoa syafaat. Begitu saya menjemput wakil dari setiap gereja gitu, bersama-sama dengan saya di depan. Dipersilakan dari SOL, dari CCM, dari
Saya Teresa, kemudian dari Kalbar sendiri. Dari saya sendiri, saya lupa. Terima kasih Pastor yang pernah studi bersama-sama pada hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebelum kita melanjutkan doa syafaat kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah memimpin kami di dalam ibadah pada malam hari ini. Sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala perbuatan ajaib yang Engkau telah taruhkan di dalam kehidupan kami. Maka dengan itu Tuhan, beranilah kami memanjatkan setiap doa-doa syafaat kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa khususnya buat kesejahteraan para hamba Tuhan dan para pemimpin gereja. Kami berdoa khususnya buat mereka semua, seluruh gereja di Tambunan. Firman Tuhan berbicara mengenai kesatuan kami, agar mereka selalu hidup sejahtera. Semua hamba Tuhan yang Engkau pakai, begitu mereka juga akan melayani semua jemaat. Sama ada yang sakit, sama ada yang bermasalah, duka dan senang, semua mereka melayani umat, agar mereka menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Namun apa yang ingin kami doakan juga, agar mereka senantiasa sabar, mereka senantiasa sehat, baik setiap keperluan mereka. Dan Yesuslah yang akan selalu memberi kekuatan bagi para hamba Tuhan, sumber berkat bagi mereka. Berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk memakai para hamba Tuhan untuk bersatu melayani daerah Tambunan ini. Berikan mereka perlindungan sementara mereka juga melayani sepenuh masa. Kami serahkan seluruh kesejahteraan keluarga mereka yang ditinggalkan, hanya untuk memberitakan keselamatan bagi semua bangsa di muka bumi ini. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Berdoa khususnya buat pemimpin majelis gereja di seluruh dan setiap gereja di daerah Tambunan ini. Mereka juga dipakai oleh Tuhan memperpanjangkan tangan Tuhan agar dapat menjaga pelayanan gereja dengan baik. Maka itu Tuhan, Engkau mempersatukan mereka untuk melakukan pelayanan Tuhan dengan rela. Jauhan dari perpecahan majelis gereja, Tuhan Engkau campur tangan seluruh pentadbiran majelis gereja di setiap kepimpinan yang mereka lakukan di daerah Tambunan. Tuhan, kami mampu bersandar kepada Engkau yang menjadi dasar bagi segala sesuatu kepimpinan gereja-gereja. Engkau Tuhan yang memampukan para majelis gereja terpuji dan termulia.
Engkau yang kami sembah dan permuliakan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa khususnya untuk kejayaan program berjalan untuk Yesus yang telah dijadwalkan pada 24 hari bulan 8 2025 ini. Bapa Surgawi, sekali lagi kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami pada malam ini di tempat ini untuk bersama berdoa dan memuliakan Engkau. Maka dengan itu sekali lagi kami mohon agar Engkau terus menyertai kami dalam perencanaan dan persiapan kami untuk melaksanakan program berjalan untuk Yesus pada 24 hari bulan 8 2025 ini. Kami sungguh-sungguh mohon agar Engkau memberkati kami semua yang sedang berjuang untuk persiapan program tersebut. Berkatilah semua pegawai-pegawai kerajaan yang berkaitan dengan program itu ataupun yang berkaitan dengan jabatan-jabatan yang akan kami berurusan, agar mereka permudahkan jalan bagi kami, bagi kita untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan program ini, khasnya pejabat daerah, balai polis, dan juga masyarakat-masyarakat yang terlibat. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin gereja maupun pemimpin-pemimpin politik yang akan terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam program itu, agar Engkau mempergunakan menyertai kami semua untuk menjayakan program ini. Kami juga berdoa agar Engkau memberi kami kesehatan pada waktu itu. Kami juga berdoa untuk cuaca yang baik pada waktu itu, agar kami dapat melaksanakan program kami ini berjalan untuk Yesus dengan sempurna pada waktu yang telah ditetapkan. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Baiklah, kita berdoa untuk perkara seterusnya, yaitu kita berdoa untuk PRIO atau pilihan raya yang ke-17 di negeri Saban, yang biar semuanya dalam kendali kuasa Tuhan dan biar semua untuk kemuliaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, malam hari Bapa kami amat bersyukur karena Tuhan telah himpunkan kami dari berbagai gereja, menandakan kesatuan tubuh Kristus yang Tuhan sudah kerjakan melalui gereja-gereja-Mu di daerah Tambunan ini. Pada malam hari ini Bapa di surga, kami satukan doa kami, mengangkat memohon pertolongan Tuhan secara khusus untuk PRIO ke-17 di negeri Saban. Bapak, kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas negeri kami Saban. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau melihat keperluan-keperluan khususnya di negeri Saban ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak di surga, kami mohon supaya Tuhan Engkau campur tangan dalam PRIO ke-17 ini ya Tuhan, supaya berjalan dengan lancar. Tuhan menjauhkan kiranya segala hal-hal yang tidak diingini. Kami berdoa Tuhan, semua yang terlibat di dalam haleluya dalam pengendalian ini, agar Tuhan berikan hikmat, berikan penguasaan diri, berikan hati yang takut akan Tuhan. Bahwa kami berdoa ya Tuhan, Engkau Tuhan sendiri yang memilih ya Tuhan pemimpin-pemimpin yang Tuhan lihat berkenan di mata Tuhan. Kami berdoa supaya setiap pemimpin-pemimpin memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki kasih, supaya Tuhan supaya dalam negeri Saban ini ya Bapa di surga terus haleluya maju, dan bukan saja di dalam pembangunan tetapi
dalam seluruh aspek ya Tuhan. Ada kestabilan ya Tuhan, baik dalam ekonomi, di dalam sosial, di dalam politik ya Bapa di surga. Kami berdoa Bapa di surga supaya Tuhan campur tangan, supaya biarlah rencana kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Nah Tuhan, Kau yang memilih pemimpin-pemimpin ya Tuhan, khusus di dalam negeri Sabah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan semuanya ini di dalam pimpinan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam kendalian Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Tuhanlah yang mendahului semua proses PRU ini ya Tuhan, supaya semuanya dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, karena Tuhan, Engkau selalu dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Engkau adalah penguasa di surga dan di bumi ini. Makanya kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya yang layak disembah dan dipuji di tempat ini. Kami bersyukur lewat persekutuan kami pada malam hari ini, karena kami yakin percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena apabila Engkau tidak hadir di tengah-tengah kami di dalam persekutuan seperti ini, maka hampahlah persekutuan kami, maka sia-sialah persekutuan kami. Itulah makanya kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami sesuai dengan janji-Mu, di mana dua atau tiga orang bersekutu dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami dengan senang hati mau mengistiharkan terus bahwa daerah Kebunan ini adalah milik-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Engkau akan menjaga daerah Kebunan ini dan segala hal yang tidak diingini. Kami tahu bahwa musuh-musuh kami juga itu adalah merupakan musuh-musuh Tuhan, berusaha merampas daerah Kebunan ini untuk menjadi milik mereka. Tetapi kami yakin percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak membiarkan mereka menang untuk menguasai daerah Kebunan ini. Itulah makanya kami dengan senang hati mengistiharkan daerah Kebunan ini supaya dilindungi dan dijaga oleh Tuhan sendiri. Bahkan segala hal yang diperlukan oleh umat Tuhan di daerah Kebunan ini, Tuhan Engkau memenuhinya. Tuhan, kami juga bersyukur kepada-Mu, karena setiap tahun sekali dalam setiap tahun kami melakukan satu acara, yaitu berjalan untuk Yesus. Dalam hal itu kami dapat membuktikan kepada dunia ini bahwa Yesus Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini. Tidak ada yang lain. Kami mengakui bahwa tidak ada yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Engkau Tuhan. Itulah makanya acara Walk with Jesus itu dapat menyatakan kepada dunia bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang layak disembah. Selain daripada itu, kami juga dapat menyatakan di dalam acara Walk with Jesus itu bahwa kami dapat membuktikan kepada dunia ini bahwa kami ini adalah pengikut setia kepada Tuhan. Dan kami yakin percaya Engkau mau memberkati kami. Jagailah dan peliharalah daerah Kebunan yang Engkau kasih ini. Kiranya anak-anak-Mu yang giat melayani di tempat ini, Engkau pakai mereka
supaya keluar dari daerah ini sebagai saksimu yang membawa namamu, memasukkan namamu di mana saja mereka berada. Dan kiranya Engkau memenuhi daerah kemunan milikmu ini, hamba-hambamu yang dapat Engkau pakai sebagai alatmu yang hidup untuk mencapai kehendak atau rencana yang belum tercapai, yang belum terlaksana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami akan percaya bahwa Engkau senang dan mau mendengar permohonan kami ini, karena inilah permohonan kami sebagai milikmu, sebagai anak-anakmu yang bergiat melayani di dalam daerah kemunan yang ini adalah milikmu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sangat bersyukur karena setiap gereja yang ada pada malam ini sudah Engkau utus untuk bersatu di tempat ini, untuk bersama-sama berdoa, bersama-sama untuk memuji memuliakan Engkau, melayani Engkau dengan hati yang tulus di hadapan-Mu Bapa. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja yang ada di daerah Tambunan ini, agar gereja ini terus bersatu di dalam Engkau, terus gereja ini terus bersatu melayani Engkau, dan gereja ini terus menjadi teladan yang ada di daerah Tambunan maupun di bumi ini ya Bapa di surga. Tuhan, saya berdoa agar gereja ini ya Bapa di surga tidak ada angkuh, tidak ada yang sombong, tidak ada yang tidak terbuka maupun tertutup. Kami berdoa semua gereja yang ada di daerah Tambunan ini ya Bapa di surga mempunyai hati yang terbuka untuk setiap gereja-gereja yang ada di Tambunan ini, untuk bersama-sama untuk melayani Engkau, maupun bersama-sama untuk mencapai visi daripada Tuhan, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di daerah Tambunan ini maupun yang ada di luar sana ya Bapa di surga. Tuhan, saya berdoa agar gereja ini dipenuhi oleh kuasa daripada Tuhan. Gereja ini dipenuhi oleh Roh Kudus yang berkobar-kobar untuk melayani Engkau, yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil dimanapun gereja berada ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang ada di daerah Tambunan. Kami tahu Tuhan ada maksud daripada Tuhan yang sungguh besar atas gereja yang ada di Tambunan ini Tuhan. Inilah masa dan waktunya Tuhan akan mempersatukan gereja yang ada di daerah Tambunan ini, tanpa melihat kelemahan ataupun tanpa melihat latar belakang gereja ini yang berjaga. Tapi Tuhan, Engkau melihat kasih Kristus, Engkau melihat Yesus yang ada di dalam gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau terus memakai gereja ini untuk memenangkan jiwa-jiwa. Engkau terus memakai gereja ini untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi dimanapun gereja ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Engkau jaga gereja ini menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, gereja yang saling mengasihi, gereja yang benar-benar tulus hati untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bukan itu saja Engkau lihat ya Bapak, tapi Engkau sekali lagi melihat buah-buah atas gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau akan memakai gereja ini sesuai kehendak dan rencana Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Saya menjemput dari Anglican. Ada wakil dari Anglican. Oke, saya akan mewakili gereja Anglican untuk berdoa kedamaian dunia, khususnya antara kedua negara Israel dan Iran. Segala pujian syukur hormat hanya bagi Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan Allah yang telah menentukan segala sesuatu apapun yang berlaku di dalam dunia ini. Tuhan, sejak dari semula Engkau sudah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, sama ada yang sudah lalu, sekarang dan pada masa depan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memiliki hati yang itu luar biasa baiknya Tuhan. Dan dengan rendah hati mau berdoa khusus untuk dua negara Israel dan Iran yang saat ini sedang berperang
kiranya Tuhan memberikan perdamaian kedua-dua negara ini, bukan saja kepada kedua negara ini, tetapi negara-negara yang ada di sekitar Israel, agar juga ada perdamaian, sehingga itu tidak membawa kesan kepada seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini Tuhan. Tetapi biarlah melalui peperangan ini nama Tuhan dipermuliakan, ada campur tangan Tuhan, sehingga kedua-dua negara ini boleh berdamai di dalam satu kesatuan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami rindu untuk melihat kedua negara ini berada di dalam kedamaian, berada di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan berlimpah-limpah ke atas kedua negara ini, sehingga mereka memiliki hati yang saling mengasihi, antara Israel dan Iran, antara Iran dan Israel, dan antara negara-negara timur yang ada di sekitar Israel. Semoga mereka boleh hidup aman damai. Begitu juga kami semua yang ada di dunia ini yang akan terkesan jika kedua negara ini terus berperang. Kiranya damai sejahtera yang daripada Engkau akan menaungi kedua negara ini, sehingga kedua negara ini dan pemimpin-pemimpinnya boleh berdiri, boleh duduk bersama untuk membincangkan kedamaian tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan Engkaulah Allah kami yang perkasa. Tuhan, kami bersyukur buat segala doa-doa syafaat yang telah kami panjatkan sebentar tadi. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu itu adalah perkara yang mudah, karena Engkaulah Sang Pencipta dan Sang Pemilik segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan, pada saat kami menaikkan doa-doa tersebut, Engkau sudah mendengar dan Engkau sudah memberikan jawaban kepada setiap doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebentar kita akan menutup prediksi kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya ingin memetik di dalam 1 Galatia 4 ayat 7 menjelaskan seperti itu, seperti berikut. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Untuk itu, mari kita sama-sama dengan rendah hati menaikkan doa Bapa kami. Mari dipersilakan berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan keluar dari gereja ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang baik berjalan kami pulang, dan kami boleh selamat sampai di rumah, dan kami juga dapat memuliakan nama Tuhan di dalam aktiviti kami sepanjang malam ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan bukan saja pada malam hari ini, tetapi pada hari-hari yang seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dipersilakan. Untuk itu saya serahkan kepada saudara yang terima. Saudara yang terima untuk mempromosikan saya tidak tahu apa yang di sini hari ini. Shalom sekali lagi. Kita hampir selesai aktiviti
kita. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan ucapan daripada pengerusi MGGBT, yaitu Katekis David Buriting, dan dipersilakan. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih pengurusi majelis. Shalom untuk semua. Shalom. Ramai coba kita harinya. Apapun saudara-saudari, kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena seperti mana kita dengar doa-doa kita sama tadi, kita datang di sini sebenarnya bukan kehendak kita, tapi kehendak. Nah, selalu saya katakan ini, banyak dipanggil tapi sedikit yang terpanggil karena sedikit yang mendengar panggilan Tuhan untuk kita bersatu. Ya saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti yang kita telah dengar tadi bahwa MGG Tambunan ini ada sekurang-kurangnya 6 denominasi. Ada yang sangat aktif, ada juga yang kurang aktif. Yang sangat aktif itu adalah yang aktif mendengar firman Tuhan dan memahami panggilan Tuhan untuk bersatu di dalam namanya. Walaupun kita ada beberapa denominasi di sini, tapi itu bukan perbedaan, tetapi itu adalah lambang kesatuan bagi kita yang masih mampu bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadi untuk ini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena atas dasar cinta kasih Tuhan yang mempersatukan kita, kita masih mampu bersama-sama untuk merayakan ataupun menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan demi kebaikan kita, demi keselamatan kita, dan terutamanya demi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudari, bagi pihak majelis gereja-gereja daerah Tambunan ini, kami mau mengucapkan terima kasih atas kerjasama kamu, atas kehadiran kamu, atas komitmen kamu, dan terutamanya atas komitmen kamu semua, komitmen kita semua karena mendengar suara ataupun mendengar panggilan Tuhan untuk meminta kita untuk terus bersatu, saling memahami, jalan bersama sebagai anggota Gereja Kristus yang sedang berziarah di dunia ini. Sebenarnya apa yang saya paham dalam program Walk for Jesus ataupun berjalan bersama Yesus yang kita akan adakan pada 24 bulan 8 2025 ini adalah juga melambangkan kita berjalan untuk Yesus, melambangkan bahwa kita adalah pilgrim church ataupun penziarah di dunia ini. Bermakna sedikit masa saja kita di sini, syukurlah yang sampai 80, 90, 100 tahun, tapi ada yang tidak sempat memutiran macam saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi dari kemarin sebenarnya kehadiran kita semua di sini adalah melambangkan kesatuan kita, kejayaan kita dari segi iman. Karena kita percaya bahwa walaupun kita terbentuk daripada beberapa denominasi, namun kita punya kepala, bukan seperti yang dikatakan oleh pastor juga tadi, adalah Yesus saja. Nah, Yesus sebagai kepala dia, kita adalah tangan-tangan, kaki-kaki, badan-badan, jari-jari Tuhan Yesus.
kita semua kalau disatukan, kita punya kemampuan, kita punya karunia, maka kita boleh jalan ataupun kita boleh pergi jauh lagi daripada ini. Jadi terus mengawi, terima kasih nak dari kayu, terima mereka mengawi. Kalau kamu tidak datang di sini, kalau tanpa kamu sudah pasti kita punya program persekutuan doa ini tidak akan berjaya, betul tidak? Jadi untuk seterusnya saya rasa dalam persekutuan doa kita yang seterusnya pada bulan Agustus ini ialah di Solo itu. Sebenarnya oleh Rasulullah, tapi kita tidak mengucapkan kan, tapi karena orang tidak ada pernyataan pada tidak jarang bersama-sama dengan kita, jarang kita berkomunikasi dengan mereka, maka mungkin lebih baik kita tentukan soal segala. Oke, di mana tempat itu, Pastor? Nanti diumumkan. Jadi kenapa saya umumkan ini sekarang supaya kita tahu di mana kita akan berkumpul untuk persekutuan doa pada bulan 8 ini. Supaya kita boleh, pun boleh siap sedia dan semua petugas-petugas pun boleh siap sedia. Macam saya tadi, saya punya petugas sebenarnya orang lain, tapi oleh karena di pulau tidak datang dan terpaksa saya naik juga diambil tempatnya untuk doa sama. Jadi begitulah ketika kemarin kita biasa harus siap sedia karena pada bila-bila masa Tuhan menjemput, memanggil kita untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan community kita, dan demi kemuliaan Tuhan. Jadi tadi kemarin akhirnya sebelum saya mengakhiri kata-kata saya mau umumkan juga mungkin ada yang perasaan, ada yang tahu dan ada tidak tahu juga bahwa persekutuan pada waktu persekutuan doa kita yang lalu yaitu bulan 6 saya tidak hadir. Saya mohon maaf betul-betul. Sebelum waktu itu saya rasa Deacon Renus juga ada mengeluhkan ini. Sebenarnya perencanaan saya sama bini saya waktu itu Iman mau datang tapi ada urusan dengan anak kami. Kami coba selesaikan dulu urusan anak kami dan walaupun lambat kami mau datang juga tapi bila kami habis urusan dengan anak kami mau pukul 10 lebih sudah. Saya pasti itu gereja kita di sana kamu sudah balik ke depan. Jadi kenapa saya bercakap ini? Karena saya mohon maaf saja dari kamu karena ketidaksertaan saya bersama kamu pada waktu itu. Jadi tentunya ya. Jadi apapun syukur dan sekali lagi syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena telah menjemput dan mengumpulkan kita pada malam ini dan semoga kehadiran kita di pada persekutuan doa bulan Agustus ini yaitu di tempat kita punya tuan waktu itu akan lebih ramai lagi. Macam kami punya anggota dari Seribu Satu macam tidak pernah banyak kali itu. Sebab di dalam pun ada program yang sebenarnya itu KIKK. Jadi kami yang didukung saya coba juga berhubung dengan juga mereka, tetapi susah juga saya berhubung dengan mereka karena dia punya perwakilan di dalam ahli jabatan kuasa tertinggi MGGD di Kalimantan pun si pastor tahu lah itu kan pastor bukan saya mau anulah tapi kami si pastor semua yang MGGD tahu juga apapun yang baik itu kita teruskan, yang tidak baik itu kita lupakan ataupun kita kurangkan ataupun kita kosongkan. Yang baik itu kita kembangkan lagi supaya ke depan kita boleh bersatu dengan lebih baik lagi ataupun ikatan persaudaraan kita akan menjadi jauh lebih baik daripada apa yang sekarang. Walaupun apa yang ada sekarang ini adalah sesuatu yang terbaik
dan yang boleh kita pergunakan. Jadi kami sebagai ahli jawatan kuasa tertinggi dalam MJJ, walaupun kami EJK tinggi, tapi di mata Tuhan kita tetap berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi untuk menjayakan program berjalan untuk Yesus itu, kita semua di sini adalah merupakan agen untuk menyebarkan kabar baik ini supaya banyak orang yang akan tahu tentang program ini dan supaya banyak orang ataupun banyak jemaat, banyak umat yang akan bersama-sama kita pada waktu itu, yaitu 24 hari bulan 8 2025 jam 2 petang. Dan kalau ikut betul dalam program, kita punya tempat adalah kita punya pusat adalah di Sempurwan Square, tapi menurut makluman Pastor Rico yang telah mengurus yang diberi mandat untuk mengurus pada itu, tentang di Sempurwan itu karena booking sudah tahu siapa yang booking dan apa tujuan. Jadi oleh karena itu mungkin kita terpaksa cari tempat yang lain seperti kompleks ataupun di mana-mana yang kita pikirkan Tuhan. Maka dari itu sekali lagi kita doakan bersama kejayaan kita menganjur program berjalan untuk Yesus pada waktu itu, karena kita berjalan untuk Yesus dan Yesus akan bersama-sama kita pada waktu itu. Dan sebenarnya bukan pada waktu itu saja, pada hari ini dan seterusnya tetap Yesus bersama dengan kita. Tapi pada waktu itu Yesus akan bersama kita dalam kumpulan yang lebih besar lagi. Jadi saya rasa itu saja yang saya mau. Kalau saya tidak artinya memanjang lebar saya punya, tetapi saya perlu mau. Kalau saya bagi hobi di gereja di mana-mana saya pilih kan, itu selalu ada komen sikap itu sudah sampai mengantuk. Jadi oleh karena itu panjang sudah yang cerita tadi, maka Bapak Sedi kita akan kembali dan berhati-hati lagi dalam perjalanan, karena ini saya bilang sudah, dan kita berdoa agar Tuhan terus melindungi kita dalam perjalanan kita pulang supaya sampai ke rumah. Amin. Terima kasih diucapkan di atas ucapan pengurus MJJDT Katekis dari Briting sebentar tadi, dan kita ada satu lagi ucapan bersama-sama dulu. Oke, jadi saya persilakan pengurus gereja Sisi Tambunan Pastor Joni untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Dengan asal tidak panjang sedikit. Oke, saya bagi gereja mengucapkan berbanyak terima kasih kepada MJJ di Tambunan karena memilih kami sebagai tuan rumah kali ini di dalam pre-meeting. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya pre-meeting ini dapat berjalan bukan tahun ini saja, tetapi tahun depan kita berjumpa di tempat ini lagi. Sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir, yang sama-sama memiliki iman yang satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Jadi itu saja dari saya. Tidak perlu banyak. Terima kasih atas ucapan pengurus Sisi Tambunan. Oke. Jadi kita punya aktiviti pada malam ini akan diteruskan dengan acara bergambar. Selepas inilah, tapi sebelum itu kita juga saya juga ingin memaklumkan, jangan dulu balik, kita juga ada jamuan, jadi kita akan makan bersama di sebelah sana. Lepas
kelas ini. Dan mari kita siapkan hati kita mau berdoa untuk jamuan makanan. Saya akan pimpin dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang berada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas persekutuan ini ya Tuhan. Kami dapat bersama dengan saudara-saudara kami ya Tuhan, dan sebentar kami akan menikmati jamuan ya Tuhan. Engkau berkati setiap hati dan tangan yang bersukacita ya Tuhan, yang telah menyediakan jamuan itu ya Tuhan. Dan bagi kami yang akan menikmatinya juga ya Tuhan, agar kami dapat diberikan kekuatan ya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kami menyerahkan jamuan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Saya minta semua ahli MGGDT untuk di depan sekali lah, ya. Kita ambil gambar dulu karena ini promosi untuk Walk with Jesus. Ya, semua. Yang lain, oke, yang lain mungkin boleh duduk. Ya, macam mana?